Selamat siang, perkenalkan nama saya Andres George Navianto dengan NIM 250-516. Di video ini, saya akan membahas tentang teori sistem dunia atau World System Theory di mana sebagai penilaian untuk ujian akhir semester teori hubungan internasional. Baik, eh, saya akan membahasnya. Teori sistem dunia merupakan sebuah pembagian kerja secara teritorial dalam produksi, pertukaran barang, dan bahan mentah. Pembagian kerja mengacu pada kekuatan dan hubungan produksi dalam ekonomi dunia secara keseluruhan. Pembagian kerja ini menyebabkan adanya dua daerah yang saling tergantung, yaitu negara inti dan negara pinggiran. Secara geografi dan budaya, kedua negara tersebut sama sekali berbeda. Satu fokus pada padat modal dan satu lagi pada padat karya. Sementara itu, negara semi periferi bertindak sebagai zona penyangga antara inti dan pinggiran, serta memiliki campuran jenis kegiatan yang ada di negara inti dan periferi. Latar belakang. Negara modern merupakan bagian dari sistem dunia kapitalisme. Sistem inilah yang ingin dipahami oleh Immanuel Wallerstein. Ia percaya bahwa hanya ada 3 jenis sistem sosial yaitu mini sistem, kerajaan dunia, dan ekonomi dunia. Pertama, Wallerstein menyebut mini sistem sebagai masyarakat homogen yang dipelajari oleh antropolog. Kegiatan dari masyarakat ini adalah berburu, meramu, dan gembala. Masyarakat ini bisa dikatakan sebagai masyarakat hortikultura yang mempunyai unit ekonomi sendiri dan memproduksi semua barang dan jasa dalam sistem sosial budaya mereka sendiri. Kedua, sistem kerajaan dunia memiliki ekonomi yang didasarkan pada ekstraksi barang dan jasa dari daerah pinggiran. Sebagian dari surplus ini digunakan untuk membayar para administrator yang mengekstrak barang dan jasa tersebut dan membayar militer untuk memastikan bahwa kekuasaan akan tetap berlanjut, serta sisanya digunakan oleh para penguasa politik di kerajaan. Ketiga, sistem ekonomi dunia tidak memiliki sistem politik dan kekuasaannya tidak hanya pada militer. Meskipun begitu, sistem ini masih memiliki kesamaan dengan sistem kerajaan dunia dalam hal ekstrak barang dan jasa dari daerah pinggiran. Sejarah. Teori sistem dunia lahir dari dua teori sebelumnya, yaitu teori modernisasi dan teori ketergantungan, yang mendapat banyak kritik. Teori modernisasi telah dikritik merasionalisasikan imperialisme. Dengan demikian, teori ketergantungan pertama lahir di Amerika Latin. Teori ini lebih berfokus pada keterbelakangan negara-negara dunia ketiga. Namun, para ahli teori modernisasi berpendapat bahwa teori ketergantungan hanyalah alat propaganda politik dan ideologi revolusioner Marxisme, bukan sebuah karya ilmiah, tetapi sebuah buku secara politis kecil dan dianggap tidak mampu. Bahkan putus asa dalam upaya mereka untuk bersaing dan berjuang dalam penelitian ilmiah. Tahun 1970-an, metode pengajaran baru yang dikembangkan oleh Wallerstein dan para pengikutnya, mereka menyebutnya World System View atau sistem ekonomi kapitalis dunia. Menurut Kai, pandangan yang dirumuskan oleh Wallerstein lahir dengan menyerap intisari dan pemikiran dari dua tradisi pemikiran sebelumnya, yaitu modernisme dan pemikiran pembangunan negara dunia ketiga dari analis Prancis. Bagi Wallerstein, pandangan sistem dunia bukanlah sebuah teori, tetapi sebuah protes terhadap kecenderungan untuk menyusun pemahaman dan studi ilmu sosial sejak kelahirannya pada pertengahan abad ke-19. Dalam teori sistem dunia, terdapat pembagian jenis negara, yaitu inti, periferi, dan semi-periferi. Negara inti. Negara ini merupakan negara kapitalis dominan yang mengeksploitasi negara periferi dalam hal tenaga kerja dan bahan-bahan mentah negara. Negara ini paling diuntungkan dalam sistem ekonomi kapitalis. Sebagian besar negara di Eropa Barat, Inggris, Belanda, Prancis, merupakan kawasan inti pertama secara politik
Negara-negara tersebut mengembangkan pemerintahan pusat yang kuat, birokrasi yang ekstensif, dan tentara yang besar. Hal ini memungkinkan kaum borjuis lokal untuk mendapatkan kontrol atas perdagangan internasional dan surplus modal dari perdagangan tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Kedua, negara periferi. Negara periferi merupakan negara yang bergantung pada negara inti. Dalam hal model karakteristik, negara ini ditunjukkan dengan industrinya yang masih terbelakang. Negara periferi tidak memiliki pemerintahan pusat yang kuat atau dikendalikan oleh negara-negara lain. Bahkan bahan baku diekspor ke negara inti dan bergantung pada praktik kerja yang koersif. Negara inti mengambil sebagian besar surplus modal yang dihasilkan oleh pinggiran melalui hubungan perdagangan yang tidak adil. Negara di Eropa Timur, terutama Polandia dan Amerika Latin, menunjukkan karakteristik dari negara periferi. Di Polandia, raja kehilangan kekuatan untuk menjadi eksportir utama gandum ke seluruh Eropa. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah dan mudah dikontrol, tuan tanah memaksa pekerja di desa menjadi budak di perkebunan komersial mereka. Di Amerika Latin, penaklukan Spanyol dan Portugis menghancurkan struktur otoritas adat dan menggantinya dengan birokrasi yang lemah di bawah kendali negara-negara Eropa. Tuan tanah lokal yang kuat asal Hispanik menjadi petani kapitalis aristokrat. Perbudakan penduduk asli, impor budak Afrika, dan praktik kerja koersif memungkinkan ekspor bahan baku murah ke Eropa. Sistem tenaga kerja di kedua daerah periferi ini didirikan tidak hanya untuk konsumsi internal, tetapi juga menghasilkan barang bagi ekonomi dunia kapitalis. Yang terakhir adalah semi-periferi. Negara semi-periferi bisa dikatakan sebagai negara inti yang mengalami penurunan atau negara periferi yang berusaha meningkatkan posisi dalam sistem ekonomi dunia. Contoh negara yang menurun dari negara inti menjadi semi-periferi adalah Portugal dan Spanyol. Negara semi-periferi lainnya saat ini adalah Italia, Jerman Selatan, dan Prancis Selatan. Negara ini gagal mendominasi perdagangan internasional dan dengan demikian tidak mendapat keuntungan pada tingkat yang sama seperti negara ini. Sekian dari pembahasan saya mengenai teori sistem dunia. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dan selamat siang.